Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Ustazah harap anak-anak selalu dalam kondisi sehat supaya bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Anak-anak, hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam tentang Sunan Ampel. Tapi sebelum itu, sebaiknya kita berdoa dulu supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan dalam menerima ilmu dan ilmu yang kita dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai? Anak-anak, kita awali dengan Raden Rahmat atau yang kita kenal dengan Sunan Ampel. Bagaimana silsilah beliau? Raden Rahmat merupakan putra dari Maulana Malik Ibrahim dengan Dewi Chandrawulan. Jadi Maulana Malik Ibrahim menikah dengan Dewi Chandrawulan, kemudian mendapatkan dua putra, yaitu Raden Rahmat atau Sunan Ampel dan Raden Rashid Ali Murtadho. Nah, kemudian Sunan Ampel atau Raden Rahmat menikah dengan dua orang, punya istri dua ya. Yang pertama adalah Dewi Condrowati. Dewi Condrowati menikah dengan Dewi Condrowati, mempunyai 5 orang putra dan putri. Yang pertama Maulana Magdum Ibrahim, kemudian Raden Qasim, yang ketiga Siti Syariah, dan 4 Siti Mutmainah, yang kelima Siti Hafsah. Nah, dari 5 orang ini, yang pertama Maulana Magdum Ibrahim. Maulana Magdum Ibrahim merupakan putra pertama. Kemudian Raden Qasim, yaitu Sunan Derajat yang dikenal dengan Sunan Derajat. Nah, Raden Rahmat atau Sunan Ampel ini yang kedua menikah dengan Dewi Karomah. Menikah dengan Dewi Karomah dikaruniai 6 orang putra putri. Yang pertama Dewi Murtasiyah. Nah, yang pertama adalah Dewi Murtasiyah. Dewi Murtasiyah ini nantinya akan menjadi istri dari Sunan Giri. Kemudian yang kedua Dewi Murtasimah. Ya. Ini nanti akan diperistri oleh Raden Fatah. Yang ketiga Raden Husamuddin. Yang keempat Raden Zainal Abidin. Raden Husamuddin ini menjadi Sunan Lamong ya. Kemudian Raden Zainal Abidin yaitu Sunan Demak. Kemudian Pangeran Tumapel dan Raden Fakih atau Sunan Ampel II. Nah, itu putra-putri dari Raden Rahmat dengan Dewi Karomah. Raden Rahmat ini lahir pada tahun 1401 Masehi dan wafat pada tahun 1480 Masehi. Beliau mensiarkan Islam di Ampel, Surabaya dan dimakamkan di Ampel Denta, Surabaya. Bagaimana metode dakwah Sunan Ampel? Metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Ampel yang pertama adalah pembaruan dan pendekatan. Cara ini dilakukan Sunan Ampel saat berdakwah di masyarakat kalangan menengah ke bawah. Jadi mereka dirangkul, artinya menjalin keakraban supaya mereka lebih nyaman dan bisa menerima dakwah yang disampaikan oleh Sunan Ampel. Kemudian yang kedua adalah pendekatan intelektual dan logis. Cara ini diterapkan
saat berdakwah di kalangan orang-orang yang cerdik dan cendekia. Jadi mereka butuh penjelasan yang lebih intelektual dan logis tentang ajaran Islam. Ajaran Sunan Ampel, falsafah dakwah Sunan Ampel adalah untuk memperbaiki kerusakan akhlak masyarakat pada masa itu. Dakwah tersebut dikenal dengan moh limo, artinya tidak mau melakukan 5 hal yang dilarang oleh agama. Apa saja itu? Yang pertama, moh mabuk, artinya tidak mau minum minuman keras karena memabukkan. Yang kedua, moh main, artinya tidak mau berjudi, main judi, ya. Karena dengan main judi, taruhan, nah itu yang dosa, ya. Kemudian yang ketiga adalah moh madon. Moh madon itu tidak mau mempermainkan perempuan. Zaman dahulu orang-orang suka mempermainkan perempuan, ya. Keempat, moh madat. Nah, moh madat ini artinya tidak mau memakai narkoba, atau kalau dulu ya barang-barang yang memabukkan, yang membuat lupa ingatan, ya. Dan yang kelima adalah moh maling. Moh maling itu artinya tidak mau mencuri hak orang lain, ya. Tidak mau mengambil hak orang lain. Apapun itu jenisnya, barang ataupun hak milik orang lain yang bukan miliknya, berarti itu namanya maling atau pencuri. Nah, itu yang tidak boleh dilakukan. Moh limo merupakan ajaran untuk berbudi pekerti yang luhur, sehingga banyak masyarakat dari semua kalangan tertarik untuk masuk ajaran Islam. Nah, anak-anak, itu tadi kita mengenal tentang Sunan Ampel dan ajaran yang dibawa beliau untuk lebih menyebarkan Islam, supaya Islam banyak diikuti oleh masyarakat di Indonesia pada masa itu. Nah, anak-anak, Ustazah akhiri sekian dulu. Minggu depan kita sambung lagi dengan materi Sunan Ampel. Ustazah akhiri dengan bacaan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak.